sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan juga anak-anakku yang terkasih. Pagi hari ini mari tetap kita utamakan Tuhan untuk melihat, mendengar firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita beraktivitas. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita akan tunduk kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur untuk pagi hari ini merasakan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Engkau memelihara hidup kami hari lepas hari, itu berkat kasih dan anugerah Tuhan, dan patut kami bersyukur di hadapan-Mu. Sebelum hari ini kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami, atau beraktivitas seperti halnya Tuhan mempercayakan nafas hidup kami hari ini, biarlah firman Tuhan boleh menjadi dasar bagi kami, sehingga firman-Mu ini boleh terus mempertumbuhkan iman kami hari lepas hari. Kami mohon Roh Kudus yang bekerja atas hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu benar-benar boleh kami mengerti, kami pahami, bahkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehadirat Tuhan untuk perenungan firman pagi hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, pagi hari ini bacaan firman diambil dari Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari satu ayat ini ada satu tema yang perlu kita renungkan, yaitu dengan menjaga harta rohani. Menjaga harta rohani. Bapak Ibu dan juga anak-anak, kalau kita ditanya apa yang paling berharga di dalam hidup kita, kalau anak-anak yang menjawab mungkin bisa langsung HP Bu, uang, ya. Tapi kalau orang tua atau orang-orang yang dewasa, kalau ditanya apa yang paling berharga, mungkin bisa saja keluarga, rumah, surat-surat berharga, HP, ya, karena terdapat memori nomor-nomor yang penting, gitu ya. Nah, berbeda dengan ayat yang kita pelajari pagi hari ini. Bagi bangsa Ibrani, benda yang paling berharga bukanlah istana yang megah dan mewah, bukan pula pasukan militer, karena zaman dulu masih banyak peperangan ya. Benda yang paling berharga pada mereka adalah bait Allah. Karena itu tempat yang paling istimewa, paling dikagumi, di mana mereka dapat menyembah Tuhan. Mereka dapat bertemu dengan Tuhan.
Kita tahu, dan Bapak Ibu maupun anak-anak kalau membaca di Perjanjian Lama, keturunan Lewi adalah orang-orang yang dikhususkan untuk menjaga kekudusan bait Allah. Dan mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang luar biasa. Apa sebenarnya tugas mereka? Sehingga mereka menjadi orang-orang pilihan. Karena mereka bertugas untuk membuka dan menutup pintu bait Allah dan menjaga benda-benda suci yang ada di sana. Begitulah, karena bait Allah memang sangat penting. Tidak sembarang orang bisa masuk ke dalamnya. Ya, maka perlu dijaga. Perlu ada yang mengawal di sana. Nah, di dalam kitab suci, tubuh kita juga merupakan bait Allah. Kalau di dalam Perjanjian Lama, bait Allah itu berbentuk suatu benda gitu. Tetapi dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, tubuh kita sendiri ini adalah bait Allah. Oleh sebab itu, tubuh kita karena ini bait Allah, maka harus dikuduskan juga. Maka juga harus dijaga. Karena ini adalah harta rohani kita. Pusat kehidupan rohani kita ada di dalam hati kita. Karena apa? Di dalamnya tersimpan harta yang berharga. Harta yang berharga dari diri kita, tubuh kita ini adalah kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama, kasih kita kepada keluarga, kasih kita kepada teman-teman sahabat. Di dalam diri kita terletak kejujuran, kesetiaan, ada kasih yang besar di dalam diri kita. Karena Salomo, orang yang terkenal di zaman itu, waktu itu, Salomo orang yang terkenal karena kebijaksanaannya. Dan dia menasehatkan supaya kita selalu menjaga hati dengan penuh kewaspadaan. Bisa dibaca di dalam Amsal 4 ayat 23. Luar biasa ya, untuk menjaga hati itu tidak mudah. Karena di lingkungan sekitar kita mudah sekali terpengaruh dengan godaan-godaan. Bagaimana cara kita menjaga hati? Kita dapat menjaganya dengan memikirkan apa yang benar, merenungkan firman dan janji Tuhan. Bisa membaca di Mazmur 119 ayat 11. Kita juga mengakui dosa-dosa kita. Tidak ada yang tidak bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita berdosa, Tuhan tahu. Perlu kita mengakui adanya pertobatan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita membiasakan diri untuk menjaga hati kita. Sebab di dalamnya tersimpan segala harta rohani yang tak ternilai harganya. Jangan sampai harta rohani itu hilang, dicuri oleh kuasa dosa. Karena kita lengah menjaganya. Karena kita tergiur dengan pengaruh luar. Pengaruh yang mempengaruhi kita untuk tidak taat kepada Tuhan. Ya, pagi hari ini kita diajarkan oleh Tuhan untuk menjaga harta rohani kita. Jadi untuk menjaga rohani, kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam memerlukanmu. Seperti pujian tadi, setiap saat kita memerlukan Tuhan, supaya harta rohani kita terjaga dengan baik dan kita memiliki harga di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita untuk membiasakan diri waspada, jangan sampai lengah. Mari kita menjaga hati kita sehingga harta rohani kita tetap terjaga dengan baik. Inilah firman pagi hari ini. Mari tetap kita mengingat menjaga harta rohani dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kepada kami teguran, pengajaran
petunjuk dan nasihat supaya kami menjaga harta rohani kami. Karena hidup kami ketika boleh memberikan yang terbaik, kejujuran, kesetiaan, ketaatan, kasih kepada Tuhan dan sesama merupakan karakter-karakter Kristiani yang Kau ajarkan kepada kami. Sehingga itu semua menjadi nilai yang berharga di mata Tuhan maupun di mata sesama kami. Tolonglah kami Tuhan di dalam kami mengupayakan supaya diri kami tetap menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan menjaga harta rohani ini dengan baik. Kami mau menyerahkan untuk kegiatan kami masing-masing, baik Bapak Ibu guru, karyawan, orang tua maupun anak-anak. Tuhan yang akan kawal, Tuhan yang akan pimpin, sehingga apa yang kami lakukan boleh berpadanan dengan firman-Mu. Kami menyadari bahwa kami lemah dan berdosa, kiranya Engkau mengampuni kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan juga ya Tuhan untuk program sekolah, PPDB, persiapan anak-anak kelas 9 dalam kelulusan, anak-anak kelas 7 dan 8 mempersiapkan diri dalam PAT. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan dan pimpinan-Mu, supaya semangat dimiliki oleh anak kami dan kami juga selaku Bapak Ibu guru. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan aktivitas hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah nama Tuhan tetap kami permuliakan dan kami bersuka cita sepanjang hari. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu guru dan juga anak-anak sekalian beserta orang tua yang bisa bergabung untuk renungan pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.